Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Fitria dari kelas 11C. Presentasikan tugas Al-Quran Hadis bab 6 dengan judul Bertanggung Jawab Menjaga Amanah. Sebelum kita menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab berdasarkan hadis dan juga surah, marilah kita Sebelum kita menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab berdasarkan surah dan hadis, mari kita berkenalan dulu, apa sih tanggung jawab dan amanah itu? Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya kewajiban menanggung segala konsekuensi atau akibat dari tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya setiap manusia dari lahir memiliki tanggung jawabnya masing-masing yang berbeda-beda. Yang kedua, amanah. Secara bahasa artinya jujur atau dipercaya, dan juga diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan. Secara istilah, amanah yaitu menyampaikan hak atau sesuatu yang harus didapat kepada yang berhak dan tidak mengurangi ataupun mengambil hak orang lain. Berikut contoh kaitan antara amanah dan tanggung jawab. Misalnya, amanah ilmu. Ilmu itu harus diamalkan, diajarkan, dan digunakan untuk kebaikan, dan lain-lain. Garis besar, amanah terbagi dua, amanah terhadap diri sendiri dan amanah terhadap orang lain. Amanah terhadap diri sendiri, caranya dengan kita menjaga kebersihan lingkungan yang merupakan titipan Tuhan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Contoh amanah terhadap orang lain yaitu dengan mengelola dagangan majikan secara jujur. Ciri-ciri orang yang amanah itu yaitu apabila ia diberikan tugas, ia akan melaksanakannya semaksimal mungkin karena ia menyadari bahwa segala perbuatan baik dan buruk itu akan berdampak ke dirinya sendiri sebagaimana firman Allah pada Quran Surah Al-Isra ayat 7. Masuk ke pembahasan inti yaitu menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita akan membahas 3 surah dan 2 hadis. Kita akan membahas Quran Surah At-Tahrim ayat 6, Quran Surah Toha ayat 132, Quran Surah Al-An'am ayat 70, hadis riwayat Imam Bukhari, dan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ayat 1. Kita masuk ke surah yang pertama, Quran Surah At-Tahrim ayat 6 tentang tanggung jawab dalam keluarga. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Pada ayat ini, terdapat bentuk-bentuk implementasi tanggung jawab. Yang pertama, kita disuruh untuk taat dan patuh perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau yang biasa disebut dengan takwa. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Yang kedua, kita juga disuruh untuk mengajak keluarga untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, adapun makna atau maksud kata mengajak yaitu dakwah itu merupakan ajakan yang dibalut dengan ilmu dan nasihat, bukan hanya perintah tanpa argumen. Pada ayat ini juga dapat kita ketahui bahwasanya perubahan itu dimulai dari diri sendiri, baru mengajak kepada orang yang paling dekat atau keluarga. Hal ini dalam ilmu sosiologi disebut dengan teori perubahan sosial, yang mana teori pertama ini berbunyi bahwasanya perubahan itu dimulai dari diri sendiri, lalu naik ke level masyarakat, lalu diakhiri dengan peradaban, yang mana sistem sains dan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat berperan penting. Maka dapat kita ambil hikmah ayat bahwasanya sebelum kita menyuruh, kita harus sudah mengamalkan apa yang kita suruh. Maka sebagai orang tua harus memberi contoh yang baik dan mengajarkan yang baik, bukannya malah hanya menyuruh saja. Yang kedua, Quran Surah Toha ayat 132 tentang perintah menegakkan salat. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Surah 132. Di Quran Surah ayat 122 terdapat bentuk tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu menyeru atau mengajak keluarga untuk melaksanakan sholat, dan hendaknya melaksanakan sholat itu dengan tidak terburu-buru atau sabar, atau bisa juga disebut tumakninah. Ayat tersebut juga terdapat perintah untuk tidak tergiur kekayaan orang kafir. Caranya yaitu dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan
sholat dan bersifat tambah.